Yang akan kita bahas yang pertama, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, menelaah pola penyajian, struktur, dan kebahasan teks iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, menyajikan teks iklan, slogan, dan poster. Pembahasan pertama, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Lalu pengertian iklan. Nah, ada banyak cara untuk menyampaikan informasi kepada halayak ramai atau kepada masyarakat. Salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik yaitu melalui iklan. Kemudian ada slogan, juga ada poster. Nah, iklan merupakan sebuah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada halayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada slogan. Slogan merupakan perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Umumnya, kita melihat sebuah slogan dalam bentuk iklan, di mana penjual atau produsen membuat slogan untuk menjelaskan dan mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat luas. Kemudian poster merupakan salah satu media publikasi berupa tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informasi. Nah, poster ini biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis, seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Nah, pertama ciri-ciri iklan, yaitu berbentuk komunikasi yang berbayar, menggunakan media massa sebagai penyampai pesan, menggunakan sponsor yang teridentifikasi, bersifat persuasif atau mengajak, dan bertujuan menarik halayak ramai. Kemudian slogan, cirinya sebuah frasa, kata-kata, kalimat atau moto, memiliki tujuan tertentu, kata-kata mudah diingat, terdapat ajakan atau persuasif, berupa moto individu ataupun kelompok. Selanjutnya poster. Ciri-cirinya yang pertama, karya seni grafis yang memadukan tulisan dan gambar, dipasang di tempat umum yang ramai, dibuat dengan unsur warna terang, bahasanya singkat, jelas, dan padat. Pembahasan kedua mengenai menyimpulkan isi teks, iklan, slogan, dan poster. Nah, secara umum, iklan, slogan, dan poster mempunyai kesamaan, yaitu sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak. Teks iklan berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan unsur-unsur iklan, yaitu seperti sumbernya, pesannya, medianya, penerimanya, efek, dan juga umpan balik. Lanjut, langkah menyimpulkan. Yang pertama, membaca teks iklan, slogan, dan poster tersebut secara teliti. Kemudian menemukan maksud dalam teks iklan, slogan, dan poster tersebut. Kemudian dari hal tersebut kita bisa menulis kesimpulan isi teks iklan dan slogan. Nah, setelah menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster, kita dapat menceritakan kembali isi dari teks tersebut dengan bahasa sendiri. Adapun cara-cara menceritakan kembali, yang pertama, membaca dengan sungguh-sungguh teks iklan, slogan, dan poster, mengetahui informasi yang ada dalam teks tersebut, kemudian kamu dapat menceritakan kembali isi dengan kalimat yang jelas dan benar. Selanjutnya, menelaah pola penyajian, struktur, dan kebahasan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Pola penyajian dari isi iklan, slogan, dan poster sangatlah beragam. Iklan dapat kalian temukan di berbagai tempat. Nah, penyajiannya ada dua. Yang pertama secara tulisan dan secara lisan. Secara tulisan misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, dan media tulis lainnya. Kemudian
secara lisan, misalnya melalui televisi, radio, dan internet. Penyajiannya dapat berupa tulisan, gambar, dan juga suara. Selanjutnya, struktur teks iklan, slogan, dan poster. Nah, seperti teks lainnya, iklan ini juga memiliki struktur. Nah, strukturnya ada dua. Yang pertama, pengenalan produk, yaitu disebut juga judul teks dapat atau pengenalan produk ini disebut juga dengan judul teks. Nah, judul teks ini biasanya menggunakan nama barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian, pernyataannya persuasif. Nah, pernyataan persuasif ini maksudnya mengajak khalayak untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya disebutkan kelebihan dari barang dan jasa tersebut agar menarik si pendengar atau yang melihat untuk menggunakan barang dan jasa tersebut. Yaitu kebahasan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, teks iklan digunakan untuk menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Sehingga dalam teks iklan muncul kata-kata yang bersifat persuasif, imperatif, berima, berkesan positif, dan ringkas. Nah, bersifat persuasif yaitu sesuatu yang sifatnya mengajak. Kedua, bersifat imperatif yaitu berupa permintaan, dorongan, ajakan, atau larangan. Nah, contoh-contoh kata yang imperatif itu seperti hadirilah, marilah, gunakanlah, ayo. Nah, itu termasuk yang bersifat imperatif. Kemudian berima, yaitu kata-kata yang memiliki pengulangan bunyi agar menarik dan berkesan. Kemudian bersifat positif, yaitu iklan tidak boleh menilai negatif barang atau jasa lain. Jadi tidak boleh membanding-bandingkan barangnya dengan produk atau jasa lain. Kemudian ringkas, iklan, slogan, dan poster yang baik itu menggunakan kalimat yang digunakan mudah dipahami dan juga berfungsi memudahkan konsumen untuk mengingat dan membuat kesan tersendiri terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Menyajikan teks iklan, slogan, dan poster. Penulisan iklan, slogan, dan poster harus memenuhi syarat-syarat, antara lain jelas, singkat, persuasif, dan menarik. Iklan, slogan, dan poster ditulis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu, pertama, menentukan jenis iklan yang akan dibuat. Kedua, menentukan objek yang akan dicantumkan dalam iklan. Ketiga, memilih kata yang tepat dan unik untuk menyusun kalimat yang menarik. Kemudian, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat iklan, singkat, efektif, dan menarik. Setelah itu, melengkapi teks dengan gambar yang menarik. Nah, iklan, poster, dan slogan tersebut siap untuk kamu buat. Nah, sekian penyampaian materi kali ini. Terima kasih.